Film The Harbinger 2022 merupakan salah satu requestan dari Adam Kurnia, Eko Satria, Melvin Yahya, Dilan, dan Chandra Utama. Terima kasih bagi nama-nama yang sudah disebutkan di atas dan selamat menonton. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Mavis yang terus berteriak histeris sehingga membuat tetangga sebelah kamarnya merasa terganggu. Tetangganya pun melaporkan hal itu pada pemilik apartemen bernama Jason. Tak lama kemudian Jason pun datang dan langsung mengecek keadaan dari Mavis. Mavis terlihat sedang tertidur sambil berjalan. Jason pun segera mendekati Mavis untuk membangunkannya. Setelah berhasil terbangun dari tidurnya, Mavis terkejut karena dirinya tanpa sadar telah melukai tangannya sendiri. Mavis pun sangat kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi padanya. Jason pun menyarankan Mavis untuk ditemani oleh keluarga terdekatnya agar Mavis tidak melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya. Di tengah pandemi COVID-19 ini, semua keluarga Mavis sedang dikarantina di kota lain sehingga mereka tidak bisa mengunjungi Mavis. Lalu Mavis pun teringat bahwa dirinya masih bisa meminta pertolongan pada salah seorang teman lamanya. Mavis pun segera menghubungi teman lamanya yang bernama Monique. Di tempat lain memperlihatkan Monique yang sedang mempersiapkan acara ulang tahun ayahnya bernama Ronald. Monique hanya tinggal bersama dengan ayahnya dan adiknya yang bernama Lyle. Ibu Monique sudah lama meninggal dunia dan mereka pun hanya tinggal bertiga saja sekarang. Meskipun kondisi saat ini sedang pandemi, mereka tetap merayakan ulang tahun Ronald secara kecil-kecilan. Ketika sedang sibuk memasak, Monique mendapat telepon yang ternyata itu adalah Mavis. Mavis meminta tolong pada Monique untuk menemaninya di apartemen selama beberapa hari sampai kondisinya benar-benar membaik. Monique sendiri tidak bisa menolak permintaan Mavis karena Monique memiliki hutang budi pada Mavis. Dahulu ketika Monique dan Mavis masih berkuliah, Monique pernah mencoba melakukan bunuh diri akibat depresi yang dia alami. Untung saja sebelum hal itu terjadi, Mavis berhasil menyelamatkan Monique. Monique pun merasa berterima kasih pada Mavis yang telah menyelamatkannya dari maut. Maka dari itu, sebagai rasa terima kasih, Monique berjanji pada Mavis bahwa dirinya akan selalu ada untuk Mavis ketika Mavis membutuhkan bantuannya. Kali ini Mavis meminta Monique untuk menepati janjinya, di mana saat ini Mavis benar-benar sangat membutuhkan Monique. Saat sedang makan malam bersama, Monique meminta izin pada Ronald dan Lyle untuk pergi menginap di rumah temannya selama beberapa hari. Sayangnya Ronald dan Lyle tidak mengizinkannya pergi dikarenakan kondisi sekarang yang sedang pandemi COVID-19. Ronald sangat takut jika Monique berkeliaran di luar rumah akan membuat Monique tertular virus tersebut. Meski telah dilarang oleh adik dan ayahnya, mau bagaimanapun juga Monique pasti akan tetap pergi ke rumah Mavis. Malam harinya ketika semua orang tertidur, Monique pun pergi ke tempat tinggal Mavis secara diam-diam. Sesampai di apartemen Mavis, Mavis pun merasa sangat senang bertemu lagi dengan Monique. Haven't been anywhere in like months. Saking senangnya, Mavis sampai menangis terharu. Pasalnya sejak mereka lulus kuliah, mereka berdua ini tidak pernah bertemu lagi. Kemudian mereka pun mulai berbincang-bincang tentang kehidupan mereka setelah lulus kuliah. Saat sedang melihat-lihat sebuah kota, Monique menemukan sebuah foto dirinya dan Mavis saat masih duduk di bangku kuliah. Mavis pun mengizinkan Monique untuk mengambil foto itu sebagai kenang-kenangan. Sejak pertama kali bertemu, Monique merasa bahwa Mavis terlihat tidak sehat dan seperti memiliki banyak pikiran. Oleh karena itu, Monique pun mulai bertanya pada Mavis masalah apa yang sedang dialami oleh Mavis. Mavis mulai bercerita bahwa akhir-akhir ini dirinya sering mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk yang dialami oleh Mavis sangatlah membuatnya ketakutan dan terkadang Mavis merasa mimpinya itu seperti kenyataan. Saking seramnya mimpi yang dialaminya, Mavis selalu berteriak di malam hari dan juga tidur sambil berjalan. Bahkan akibat mimpi buruk itu, Mavis sampai kesulitan untuk bangun dari tidurnya. Bisa dikatakan Mavis ini seperti terjebak di dalam mimpinya hingga membuatnya kesulitan untuk bangun. Mavis juga pernah terjebak di dalam mimpinya dan tidak bisa bangun selama berhari-hari. Alarmnya saja kini tidak mempan untuk membangunkan Mavis. Agar bisa terbangun dari tidurnya, Mavis sampai-sampai harus melukai tubuhnya sendiri. Mavis sendiri tidak tahu menahu apa yang menyebabkannya bisa terjebak di dalam mimpinya sendiri. Mavis juga bercerita bahwa terakhir kali dia tertidur, Mavis bermimpi bertemu dengan sosok misterius berwajah burung yang mengatakan bahwa dia akan membawa Mavis ke alam lain.
Tak hanya itu saja, sosok tersebut akan menghapus semua jejak keberadaan Mavis. Mavis sendiri masih belum mengerti apa maksud dari perkataan makhluk tersebut. Yang jelas, Mavis tahu bahwa makhluk itu ingin mengambil jiwanya. Mengetahui cerita itu, Monique pun masih sedikit tidak percaya tentang apa yang dialami oleh Mavis dan menganggap bahwa bisa saja Mavis hanya mengalami stres. Karena sudah larut malam, Mavis pun meminta Monique untuk tidur, sedangkan Mavis tidak ingin tidur karena dirinya takut terjebak di dalam mimpi lagi. Monique yang merasa kasihan pada Mavis mulai mengajaknya untuk tidur saja. Semuanya akan baik-baik saja karena Monique akan melindungi Mavis dan membantunya bangun apabila dirinya terjebak di dalam mimpi lagi. Sudah berhari-hari Mavis ini tidak tidur dan karena saat ini ada Monique di sampingnya, dia pun memilih untuk tidur saja. Di dalam tidurnya, Monique mulai mengalami mimpi buruk, di mana di dalam mimpinya dia berada di tempat bersalju bersama dengan sosok mengerikan. Mimpi buruk itu pun membuat Monique terbangun dari tidurnya. Kemudian Monique pun mendapat telepon dari Lyle yang mengatakan jika ayah mereka sedang sakit. Tiba-tiba dari kamar atas terdengarlah suara anak kecil yang secara terus-menerus batuk tanpa henti. Monique yang merasa khawatir segera menutup telepon Lyle dan berencana untuk membantu anak yang tinggal di kamar atas. Akan tetapi tiba-tiba saja lalu muncullah sosok makhluk berwajah burung yang mengatakan bahwa dia senang berjumpa dengan Monique. Ternyata itu semua hanyalah mimpi buruk yang dialami oleh Monique. Mimpi tersebut terasa sangat nyata hingga membuat Monique terheran-heran. Lalu HP Monique pun berdering dan ternyata itu adalah Lyle yang menanyakan kabar dari Monique. Beberapa saat kemudian Monique mendengar suara teriakan Mavis. Monique pun segera membantu Mavis agar dapat terbangun dari tidurnya. Mavis yang mengalami mimpi buruk sengaja menggigit bibirnya sendiri agar bisa terbangun dari mimpinya. Kemudian Monique pun memberitahu Mavis jika dirinya akan menginap di tempat Mavis lebih lama lagi. Hal ini dikarenakan ada salah satu tetangga Mavis yang terinfeksi virus COVID-19 dan seluruh penghuni apartemen pun terpaksa melakukan isolasi mandiri. Berita itu disampaikan langsung oleh Jason lewat surat yang dikirimkan tadi pagi. Mengetahui berita itu, Mavis pun merasa menyesal dan tidak enak pada Monique. Akibat dirinya, Monique diharuskan tinggal lebih lama di tempatnya. Monique meminta Mavis untuk tidak mengkhawatirkannya. Lagi pula Monique merasa tidak direpotkan oleh Mavis. Dirinya justru ingin membantu Mavis sampai masalah Mavis dapat diselesaikan. Monique kemudian memberitahu Mavis bahwa dirinya memiliki sebuah ide untuk membantu Mavis dengan cara memposting masalah Mavis ke media sosial. Dengan begini semua orang akan melihat postingan itu dan jika ada orang lain yang memiliki masalah serupa, pastinya dia akan memberitahu Mavis cara menangani masalahnya tersebut. Monique segera meminta Mavis untuk mengatakan ciri-ciri dari sosok makhluk yang selalu muncul di dalam mimpinya. Kebetulan Monique ini memiliki bakat dalam menggambar, sehingga dia pasti bisa menggambarkan bagaimana rupa dari sosok tersebut. Setelah selesai menggambar, Monique langsung memotret gambar itu dan mempostingnya ke media sosial. Kini mereka hanya perlu menunggu seseorang yang memiliki masalah serupa dengan mereka. Tak bisa lama terdengarlah suara ambulans di depan apartemen Mavis. Ternyata ambulans itu datang untuk menjemput mayat dari anak yang tinggal tepat di atas apartemen Mavis. Anak tersebut meninggal akibat terserang COVID-19. Dalam mimpinya Monique juga melihat anak itu yang telah meninggal. Namun Monique menganggap bahwa itu semua hanyalah kebetulan saja. Malam harinya Mavis dan Monique pun segera tertidur. Lagi dan lagi Monique mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya Monique seperti dibawa ke berbagai tempat dan juga bertemu dengan sosok makhluk berwajah burung. Monique berusaha untuk bangun dari tidurnya, namun Monique sendiri bingung harus melakukan apa. Tiba-tiba saja Monique bertemu dengan bocah yang baru saja meninggal di apartemen tersebut. Bocah itu menusuk kepala Monique dengan jarum suntik yang membuat Monique pun terbangun dari tidurnya. Lalu terlihatlah Mavis yang tengah berdiri namun masih dalam kondisi tertidur. Beberapa jam kemudian Mavis akhirnya terbangun dari tidurnya. Monique mulai bercerita pada Mavis jika dirinya terjebak dalam mimpi sama seperti yang dialami oleh Mavis. Kejadian itu sebenarnya sudah dialami oleh Monique sejak pertama kali tidur di apartemen Mavis.
Kemudian Monique memberitahu Mavis bahwa ada seseorang bernama Wendy yang telah membaca postingan mereka. Wendy adalah seorang demonologis, yaitu seseorang yang memiliki ilmu tentang iblis. Monique dan Mavis pun segera melakukan video chat dengan Wendy, berharap Wendy dapat membantu mereka. Setelah membaca postingan Monique dan Mavis, Wendy pun menjelaskan bahwa sosok yang membuat Mavis terjebak dalam mimpi adalah iblis Harbinger. Harbinger ini sebenarnya tidak memiliki wujud asli, dan biasanya Harbinger berubah wujudnya menjadi sosok makhluk berwajah burung yang bisa disebut sebagai dokter wabah. Harbinger adalah sosok iblis yang suka meneror korbannya lewat mimpi. Harbinger memiliki kemampuan untuk masuk dalam mimpi seseorang dan mengendalikan mimpi orang tersebut. Itulah alasan mengapa korban dari Harbinger terjebak dalam mimpi dan bisa tertidur sampai berhari-hari. Lama-kelamaan Harbinger akan membuat korbannya melemah, dan pada akhirnya dia akan membawa jiwa dari korbannya tersebut. Orang yang jiwanya dibawa oleh Harbinger akan menghilang tanpa jejak. Tidak hanya itu saja, identitas dari orang tersebut, barang-barang pribadi dan ingatan semua orang tentang korban dari Harbinger akan terhapus dari dunia ini, seolah-olah korbannya tidak pernah terlahir di dunia ini. Sebagai contoh, jika jiwa Mavis diambil oleh Harbinger, maka jejak keberadaan Mavis di dunia ini akan dihapuskan. Semua orang tidak akan ingat tentang Mavis lagi, dan benda-benda peninggalan Mavis juga akan menghilang dari dunia ini, seakan-akan Mavis tidak pernah terlahir di dunia ini. Biasanya akan ada beberapa peninggalan kecil yang tersisa dari Mavis, seperti foto atau barang kecil. Meskipun begitu, orang lain tetap tidak akan mengingat tentang sosok Mavis. Lalu Wendy meminta Mavis dan Monique untuk segera menghapus postingan yang berisi cerita dan gambar tentang Harbinger. Wendy takut jika orang lain melihat postingan itu, mereka akan menjadi ketakutan dan akhirnya mereka akan dihantui oleh Harbinger. Pasalnya Harbinger ini akan mendatangi siapapun orang yang merasa takut padanya. Siapapun yang diteror oleh Harbinger, maka mereka tidak akan bisa lolos dari Harbinger dan akan berakhir tragis. Cara satu-satunya untuk bisa menghentikan iblis Harbinger adalah dengan tidak menyebarkan informasi tentang sosok Harbinger kepada orang lain. Jika diibaratkan sebagai penyakit, Harbinger ini dapat menular dari orang-orang terdekat. Jika satu orang telah diteror oleh Harbinger, maka kemungkinan besar orang terdekatnya juga akan diteror. Monique sepertinya sudah mulai diteror oleh Harbinger karena dirinya sudah mendengar cerita tentang Harbinger dan melihat wujudnya secara langsung. Untuk saat ini tidak ada yang bisa dilakukan oleh Mavis dan Monique karena seperti yang dikatakan Wendy sebelumnya, ketika Harbinger telah meneror seseorang, maka orang tersebut tidak akan bisa selamat dari Harbinger. Mavis yang merasa kecewa pada Wendy yang tidak bisa membantunya, akhirnya memilih untuk menghentikan pembicaraan tersebut. Yeah, your tone? Fuck my tone! That's what I keep thinking about. Dari pembicaraan dengan Wendy, Mavis mulai mengingat-ingat siapa orang yang telah membuatnya diteror oleh Harbinger. Kemudian Mavis pun teringat bahwa dia pernah menemukan sebuah foto dari seorang pria yang tidak dia kenal. Pria tersebut berfoto di dalam kamar Mavis dan sepertinya dia pernah tinggal bersama dengan Mavis. Mavis merasa bahwa sosok pria itu pasti adalah orang yang dicintai oleh Mavis. Namun Mavis sama sekali tidak bisa mengingat tentang siapa pria tersebut. Mavis yakin bahwa pria itulah yang telah membuatnya diteror oleh Harbinger. Kemungkinan besar jiwa pria itu sudah diambil oleh Harbinger, sehingga Mavis tidak bisa mengingat siapa pria tersebut. Pada awalnya Monique merasa bahwa dirinya bisa membantu Mavis. Namun setelah menyadari betapa sulit dan berbahayanya masalah yang dihadapi oleh Mavis, Monique menjadi takut jika terlibat lebih dalam pada masalah Mavis. Oleh karena itu malam harinya ketika Mavis tertidur, Monique pergi meninggalkan Mavis secara diam-diam. Sesampai di rumah, Monique langsung diinterogasi oleh ayah dan adiknya. Awalnya ayah dan adik Monique bertingkah seperti biasanya, namun tiba-tiba saja Lyle mulai menyeret Monique masuk dalam kamar. Dan ternyata di dalam kamar itu terdapat tengkorak dari ibu Monique. Tak hanya itu saja, sosok Harbinger juga muncul di kamar tersebut. Seketika Monique menyadari bahwa dirinya telah terjebak dalam mimpi. Monique pun berusaha keluar dari tempat itu dan tiba-tiba saja dirinya berada di tempat lain. Di tempat tersebut, Monique bertemu dengan sosok bocah yang telah meninggal di apartemen Mavis. Bocah itu bernama Edward. Edward menjelaskan pada Monique bahwa dia juga diteror oleh Harbinger.
Namun karena Edward terserang virus COVID-19, Edward pun meninggal dunia sebelum jiwanya diambil oleh Harbinger. Arwah Edward yang bergentayangan merasa kasihan pada Monique. Oleh karena itu, Edward pun bersedia membantu Monique untuk mengalahkan iblis Harbinger. Iblis tersebut ternyata bisa dibunuh ketika mereka berada di dalam mimpi. Kemudian Edward pun mengajak Monique untuk pergi ke suatu tempat dan ternyata mereka pergi menuju kamar Mavis. Di sana terlihatlah Mavis dan Monique yang sedang tertidur lelap. Dari arah pintu, muncullah sosok Harbinger yang mulai mendekati Mavis dan Monique. Ternyata Harbinger datang ke sana untuk membawa Mavis ke alam lain. Monique pun berusaha untuk menolong Mavis, namun apalah daya, Monique tidak bisa melakukan apapun dikarenakan saat ini dirinya sedang berada di dalam mimpi. Sementara itu di dunia nyata, Harbinger pun langsung menarik Mavis ke alam lain. Di pagi harinya, barang-barang Mavis sudah menghilang tak kemana. Apartemen yang dulu ditinggali oleh Mavis terlihat kosong seperti tidak pernah ditinggali oleh siapapun. Kemudian datanglah Jason yang membangunkan Monique dari tidurnya. Jason menganggap bahwa Monique masuk tanpa izin ke kamar itu. Jason sepertinya sudah tidak ingat lagi dengan Mavis. Begitu pula dengan Monique yang tidak bisa mengingat Mavis lagi. Tak bisa lama Monique mendapat telepon dari Lyle yang sangat khawatir pada Monique. Sudah beberapa hari ini Monique menghilang tak kemana dan hal itu membuat Rona dan Lyle menjadi sangat-sangat khawatir. Monique sendiri juga sangat kebingungan mengapa dia tiba-tiba berada di apartemen kosong. Kemudian Lyle pun datang untuk menjemput Monique. Sesampai di rumah, Lyle mulai bertanya pada Monique tentang apa yang terjadi pada Monique. Akan tetapi Monique ini tidak mau bercerita pada Lyle. Lebih tepatnya Monique tidak bisa mengingat banyak hal tentang apa yang terjadi padanya. Feels like I've been worried about you for forever. Malam harinya Monique pun tertidur. Dalam tidurnya itu Monique berhadapan langsung dengan sosok Harbinger. Seketika dirinya pun ingat bahwa semua yang terjadi padanya adalah karena gangguan Harbinger. Monique pun tak kenal takut, dia langsung menyerang Harbinger dan langsung membunuhnya. Setelah membunuh Harbinger, Monique tidak bisa bangun dari tidurnya dan masih terjebak di dalam mimpinya. Hari demi hari pun berlalu di dalam mimpi Monique. Tiba-tiba saja datanglah Edward ke tempat Monique. Edward merasa senang pada Monique yang berhasil membunuh Harbinger. Kemudian Edward pun memberitahu Monique bahwa dia bisa membantu Monique terbangun dari tidurnya. Edward segera mengajak Monique menuju tempat tidur Monique. Edward meminta Monique untuk tidur di kasurnya dan ketika Monique membuka mata, dia sudah terbangun dari tidurnya. Lyle pun merasa sangat senang karena Monique akhirnya terbangun setelah 3 hari dia tertidur. I shit you not, it was crazy. He started giving you like all 3 of us. Finally they sent out a doc. Dude comes out in his hazmat. Beberapa hari pun sudah berlalu semenjak Monique terjebak dalam mimpinya. Kini Monique tidak lagi terjebak dalam mimpi. Monique berpikir jika Harbinger tidak akan menerornya lagi dan kini hidupnya pun kembali normal. Lalu Monique pun ingat bahwa dirinya pernah melakukan video call dengan seorang wanita bernama Wendy. Monique dan Wendy pun mulai melakukan video call lagi untuk membicarakan tentang Harbinger. Monique mulai menunjukkan sebuah foto dirinya dan seorang wanita yang ternyata adalah Mavis pada Wendy. Monique berkata bahwa wanita itu adalah orang yang telah mengenalkannya pada Wendy. Akan tetapi Monique sama sekali tidak ingat siapa wanita tersebut. Begitu juga dengan Wendy yang tidak mengingat tentang Mavis. Monique bercerita bahwa dirinya telah terbebas dari Harbinger. Akan tetapi Wendy merasa bahwa Harbinger tidak bisa dikalahkan begitu saja. Wendy pun bertanya-tanya pada Monique siapa orang yang telah membantu Monique. Monique langsung memberitahukan bahwa ada seorang bocah bernama Edward yang membantunya di dalam mimpi. Seketika Wendy pun mengingatkan Monique bahwa Harbinger itu bisa mengendalikan mimpi dan juga bisa merubah wujud. Monique yang tidak ingin membicarakan hal itu akhirnya menutup pembicaraan dengan Wendy dan tiba-tiba saja Harbinger muncul di dunia nyata dan dia langsung membawa Monique pergi dari tempat itu menuju alam lain. Di sana Lyle dan Ronald dibuat tidak sadar oleh Harbinger. Ternyata selama ini Harbinger telah memanipulasi mimpi Monique agar Monique berpikiran jika dirinya telah terbebas dari Harbinger. Edward yang dia lihat di dalam mimpinya itu adalah sosok Harbinger yang menyamar. Kini keberadaan Monique di dunia nyata pun terhapus akibat ulah Harbinger.
Setelah Harbinger membawa Monique pergi, semua kenangan, ingatan, dan barang-barang milik Monique pun menghilang dari dunia. Di akhir cerita memperlihatkan Lyle dan Ronald yang tidak ingat lagi tentang Monique, seakan-akan Monique tidak pernah ada di dunia ini. Ketika sedang berjalan menuju kamarnya, Ronald melihat gambar burung pipit yang pernah digambar oleh Monique. Seketika Ronald pun merasa ada seseorang yang dia sayangi tinggal di tempat itu bersamanya juga. Namun Ronald sama sekali tidak ingat siapa orang tersebut. Pada akhirnya Monique gagal mengalahkan Harbinger dan hidupnya pun berakhir dengan tragis sama seperti Mavis, dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.